Malam saudara, sederet isu dan newsmaker menggelinding bak bola liar sepanjang tahun 2025. Bukan tak mungkin, bahkan diprediksi sepak terjang mereka berikut isu. Waduh, pembukaannya langsung ngebawa kita ke isu-isu panas tahun 2025 kemarin teman-teman. Kayak ringkasan drama aja langsung bikin penasaran. Yang diangkat akan terus mewarnai tahun 2026. Di 2025, program Kompas TV Dua Arah dan penggantinya Bola Liar menyorot demo tunjangan anggota DPR, lalu soal utang proyek WUSH warisan Presiden Jokowi yang dianggap sebagian kalangan jadi beban ekonomi dan politik Presiden Prabowo Subianto. Program makan bergizi gratis juga disorot luas karena marak kasus keracunan dan anggarannya yang sangat besar. Tak kalah panas, ada isu keaslian ijazah mantan Presiden Jokowi dengan tokoh sentralnya Roy Suryo dan... Nah, ini bagian menarik DPR soal tunjangan proyek WUSH utang negara sampai topik berat. Tapi presiden kita ngerti arahnya politik ke sana atau ke sini, ataupun ke situ. Jokowi sendiri. Bola Liar hadir spesial kali ini mendatangkan para newsmaker untuk belak-belakan di depan para pemimpin redaksi di lingkungan KG Media mengobrol dari hal yang paling serius dan dari sisi lain dari sosok mereka. Ada pula pengamat politik untuk mempertajam tangkapan isu terpanas di tahun 2025 maupun 2026. Saudara, inilah Bola Liar bersama saya, My Sister Tarikan. Sepanjang tahun 2025, sejumlah isu nasional menggelinding jadi bola liar. Sebagian besar diantaranya telah diulas tuntas, sering berlangsung panas di program Dua Arah dan penggantinya Bola Liar Kompas TV. Demo tunjangan DPR yang ditutup. Jadi programnya jadi Dua Arah ya, interaktif, mantap. Berarti penonton bisa ikut deket dan tanya langsung. Ini bakal seru kalau buat dikomentari. Tunggangi aksi rusuh dan memakan korban jiwa di sejumlah wilayah di tanah air. Salah satu isu terpanas yang masif diulas. Seharusnya pada saat itu. Seriusan isu tunjangan DPR plus proyek strategis ini bikin panas politik banget. Kayak lagi baca ringkasan ekonomi plus hukum sekaligus. Harus kita cermati teman-teman. Sebelum itu terjadi memang seharusnya ada koreksi bahwa tunjangan itu hanya sekali saja diberikan, menerima aspirasi. Saya kira sih tuntutan tunjangan perumahan ini kan salah satu dari sekian banyak tuntutan yang disampaikan oleh publik. Ada banyak juga kegelisahan lain. Dari demo tunjangan DPR dan kerusuhan, isu menggelinding ke isu kriminalisasi aktivis. Aktivis Del Pedro Marhen dan Laras Faizati yang kini perkaranya disidangkan, dituding menghasut dan memprovokasi demonstrasi. Masalahnya di dalam perkara Mbak Laras ini, antara apa yang diposting dengan apa yang kita lihat dan kita rasakan, itu tidak ada dampak materialnya gitu. Ketika polisi menetapkan seseorang menjadi tersangka, tentunya mereka sudah memiliki bukti-bukti yang cukup. Pemberian abolisi Ketom Lembong dan amnesti ke Hasto Kristianto oleh Presiden Prabowo juga salah satu isu panas di 2025. Menuai polemik karena ada anggapan pemberian abolisi dan amnesti tak semata soal hukum, melainkan manuver politik terhadap lawan politik mantan Presiden Jokowi. Pengadilan Tom Lembong adalah peradilan sesat. Itu perintah Jokowi kah? Saya sudah jelasin tadi, ada lembaganya, itu putusan pengadilan. Nah, ini bagian menarik demo DPR soal tunjangan proyek WUSH utang negara sampai topik berat. Tapi presiden kita ngerti arahnya politik ke sana atau ke sini, ataupun ke situ. Penolakan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa agar APBN dipakai menanggung utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung WUSH juga bergulir jadi bola liar. Publik pun menduga-duga ada keretakan hubungan antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Jokowi. Karena itu, proyek-proyek atau program warisan Jokowi, saya kira ini akan menjadi beban bagi dirinya dan juga beban program nasional selanjutnya. Pak Jokowi retak dengan Pak Prabowo. Pak Jokowi pekong, pecah kongsi. Bagian yang penting juga tunjangan, demo, bikin topik politik lebih nyambung ke rakyat. Reaksiku sih pasti pengen diskusi sama kalian semua ini. Dengan Pak Prabowo gitu. Saya jangan-jangan itu bukan analisis, tapi keinginan hati ya. Pak Jokowi dekat dengan Pak Prabowo kan clear. Soal skenario hutang ini akan terus menjadi isu yang terulang, hit and run, kadang hilang, kadang timbul. Tapi karena ini juga menyangkut proyek mercusuar yang terkait dengan pemerintahan Pak Jokowi, saya kira ini akan terus diungkit oleh publik.
Isu keaslian ijazah Jokowi jadi isu terpanas sepanjang 2025. Bergulir kesana kemari dari laporan polisi, sidang perdata, hingga sidang sengketa informasi. Lengkap dengan perdebatan keras berjilid-jilid di media. Bola liar pun bergulir tak hanya soal hukum, tapi menggelinding jauh ke ranah politik. Ya emang kalau fakta... Prediksinya cukup panjang, tapi seru banget. Jadi kita bisa siap-siap dulu, tahu arahnya politik kemana. Mungkin pasti bakal rame. Katakan fakta, kalau tidak, katakanlah tidak. Artinya punya Pak Jokowi sudah diverifikasi oleh KPU lolos. Ditambah lagi diverifikasi oleh UGM, kampus yang mengeluarkan langsung, lolos juga. Tapi masih juga ada pihak-pihak yang masih mencoba untuk meragukan itu dan menuduh seakan-akan itu palsu. Berlanjutlah sampai ke soal retaknya sudah di 70%. Nah, termasuk yang ini tadi. Apakah hubungan Prabowo dengan Gibran itu adalah hubungan yang buruk? Sekarang ini saya yakin tidak. Jangan kita terjebak dengan sebuah hayalan bahwa pemerintah kita sedang terpecah nih. Jadi artinya bukan ada dalam biru-biru itu di balik Anda. Pak Jokowi pun itu tidak menyebut warna loh ya. Pak Jokowi pun dia tiba-tiba nyeletuk aja cuk warna biru. Ini konyol banget orang ini ya. Jadi apakah saya ngomong oke, kita siap masuk ke isu berikutnya. Mantap, buat direaksi. Biru itu Demokrat atau Pak SBY? Anda ini ngaco. Kita mendorong, ya apalagi ini pejabat publik, untuk mendorong ya sudah kita harus selesaikan gitu, selesaikan ijazah ini, persoalan polemik ijazah ini, dan melalui jalur hukum bila diperlukan gitu ya, karena itu jalur yang memang disiapkan oleh sistem demokrasi kita. Selesaikan polemik ini di publik sehingga ini tidak menjadi komoditas politik, tidak dimanfaatkan menjadi komoditas politik. Direktur Eksekutif Parameter Politik Indonesia Adi Prayitno menilai program prioritas Presiden Prabowo makan bergizi gratis tak hanya jadi isu utama sepanjang tahun 2025, namun juga akan terus disorot di tahun 2026. Jadi yang disorot dari MBG adalah hal-hal yang teknis seperti keracunan. Tentu yang kedua adalah Real banget, demo DPR bukan sekedar headline, tapi efek ke politik dan opini publik. Kalau aku ini bakal kita bahas sampai sedetail-detailnya. Yang cukup fantastis karena konon di 2026 ini kan kurang lebih ada sekitar 200 atau 300 triliun yang pada saat yang bersamaan di sektor yang lain juga membutuhkan perhatian yang cukup serius. Misalnya soal bagaimana recovery di Sumatera yang dalam banyak hal beberapa waktu yang lalu berharap supaya misalnya dana MBG kemudian sedikit di stop dan kemudian dialihkan. Membuka tahun baru, isu dan tokoh bakal silih berganti di panggung nasional. Sebagian isu nasional sepanjang 2025 akan pupus dengan sendirinya. Namun, sebagian lainnya diprediksi akan tetap menggelinding di tahun 2026. Waduh, proyek utang warisan pemerintah ini berat banget, teman-teman. Tapi penting buat kita biar nggak cuma ikut arus berita saja. Bersama isu-isu baru. Selain isu, sejumlah tokoh di balik narasi dan peristiwa yang menyertai berpeluang tetap akan jadi newsmaker sepanjang tahun 2026. Bola liar edisi tahun baru tentu dengan narasumber spesial saya menyapa Mas Yogi Arif Nugraha, Pemret Kompas TV. Selamat malam Mas Yogi. Salam, Ilona. Mas Amir Sodikin, Pemretkompas.com. Selamat malam Mas Amir. Salam, Ilona. Dan Mas Tri Agung Kristanto, Wakil Pemimpin Umum Harian Kompas. Selamat malam Mas Tra. Malam, Ilona. Langsung saja kita panggil yang kerap kali jadi perbincangan publik, yaitu Roy Suryo, tersangka dengan ijazah palsu Jokowi. Saya selaku pemusik tadi. Oh, pemusik. Iya. Bawahnya besar sekali ya. Apa ini isinya? Isinya, loh ini tulisannya apa? Keyboard. Oke, ini penutup isu 2025 banyak banget insight-nya dan siap-siap bakal lanjut ke isu 2026 nanti. Mantap. Hari ini mau karaokean? Tulisannya. Jadi biar orang bingung. Biar mas-mas itu juga bingung. Katanya dulu fotografer, kok sekarang jadi pemusik gitu. Multi talent gitu. Mas Amir, ya. Kita dekangkan salah satu sosok yang paling banyak muncul warawiri di televisi, termasuk Kompas TV. Ya. Kalau di Kompas.com sendiri bagaimana melihat kasus ijazah Jokowi yang dimana berkaitan dengan Roy Suryo? Aduh, sebenarnya ya, saya akui ya, capek Mas Roy ikutin itu. Iya. Jadi gini, saya juga capek. Tapi penonton nggak capek. Iya, makanya tadi saya deg-degser mau lihat ini apa sebenarnya, apakah ini keyboard ataukah simsalabim. Oh, apa itu? Saya sih percaya pasti bukan keyboard. Karena saya tahu Mas Roy tidak main musik. Dan tidak bisa musik. Iya Mas, jadi ini salah satu yang mungkin nanti ada hubungannya, jadi saya bawa. Seru banget, interaktif. Begini bikin penonton bisa ikut nimbrung
aku sih bakal nunggu komentar-komentar kalian. Oke, terima kasih.